Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Long time no see. Aku lupa kapan terakhir aku bikin video. Cuman itu udah lama banget pastinya. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang masih tetap support aku, yang tetap subscribe aku walaupun aku udah jarang banget, bahkan hampir nggak pernah bikin video lagi. Tapi kalian tetap stay untuk subscribe. Dan mungkin sekarang ini kalian juga lagi nonton video ini. Aku mau ucapin makasih banyak buat kalian. Doain aku supaya ini bener-bener jadi langkah awal untuk aku memulai kembali membangun YouTube channel ini biar bener-bener bisa sukses kayak yang lainnya. Let's say kayak YouTuber, kayak beauty influencer, beauty vlogger yang lain. Ya, I wish. Thank you guys, aku tetap butuh banget support dari kalian. Please tetap stay subscribe YouTube channel aku. Dan juga buat kalian yang mungkin baru pertama kali lihat video aku ini, tolong kasih subscribe untuk support aku. Bisa juga share video ini supaya banyak teman-teman kalian, keluarga kalian, rekan-rekan kalian yang tahu dan bisa ikutan subscribe juga. Thank you guys. Oke guys, sorry banget untuk openingnya tadi tuh kameranya kayak kurang pas posisinya, jadi mungkin ada bagian kepala aku yang kepotong. Nih barusan aku benerin, semoga udah pas. Nah langsung aja ya guys. Ini tuh aku sebenarnya mau review produk ini. Mungkin kalian ada yang udah tahu atau mungkin juga beberapa belum tahu ya. Ini ada tulisannya Hara. Nah, Hara ini salah satu makeup store yang terkenal ya, dan udah banyak banget lah yang tahu. Jadi itu ceritanya beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Agustus ya. Nah, aku tuh ikutan giveaway-nya karena mereka lagi launching produk nih, brush, makeup brush. Nah, ini tuh namanya Amala Brush. Jadi mereka launching produk ini yang face set brush itu tanggal 8/8. Jadi 8 bulan Agustus gitu. Nah, terus aku iseng-iseng aja ikut giveaway-nya dan puji Tuhannya aku dapet. Aku menang giveaway dan akhirnya dapat satu set ini, face brush. Nah, ini tuh ada 5. Nah, face brush ini tuh buat bikin complexion ada 5. Nah, aku pengen banget review ini ke kalian. Kalian pastinya penasaran juga kan? Aku juga penasaran gimana, karena semenjak datang itu aku belum pernah nyoba sama sekali. Jadi ini bener-bener baru. Sekalian nanti aku mau bikin makeup tutorial untuk wisuda. Karena bulan-bulan ini tuh pasti banyak banget yang wisuda ya guys, karena bulan-bulan wisuda. Jadi siapa tahu ada kalian yang membutuhkan tutorialnya, yang kalian mungkin pengen, aku wisuda mau makeup sendirilah, males nggak usah manggil-manggil MUA mungkin, atau kalian memang pengen nge-challenge diri kalian sendiri, bisa banget. Nah terus ya semoga ini membantu kalian dan kalian suka sama video ini. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama kita mau review produknya ini. Jadi satu set face brush ini ada 5 isinya. Nah, Hara ini, yang Amala brush ini tuh keren banget guys, karena setiap brushnya itu, nih packagingnya bagus banget, warnanya bagus kan. Nah, itu tuh setiap brushnya udah ada namanya sendiri-sendiri guys. Nah, ada kodenya sama nama brushnya, ini kegunaannya untuk apa, kayak gitu. Nih, ada semua kan. Nah, brush ini tuh memang diciptakan atau terinspirasi karena banyak banget MUA pemula khususnya yang mungkin bingung mau milih brush yang kayak gimana, yang tepat tuh kayak gimana, yang enak kayak gimana. Karena kan pasti kalau namanya pemula tuh masih minim knowledge-nya, terus mungkin masih pengalamannya belum banyak gitu kan, jadi masih bingung-bingung gitu. Nah, plus kalau masih belajar-belajar itu kan kadang kita bingung brush ini tuh buat apa, ini buat apa. Nah, ini tuh udah ada namanya guys, namanya. Jadi kegunaannya untuk apa, ini misalkan AS3 itu untuk blush, ini AS1 untuk powder. Nih, semoga kelihatan ya di kamera.
under eye, ini AS4. Terus ada lagi AS2 Angled Foundation, sama yang terakhir AS6 itu face contour gitu. Jadi ini memudahkan banget. Nah, si Amala brush ini sendiri tuh sebenarnya sintetis ya, tapi itu lembut banget guys. Ini bener-bener aku pas baru datang itu langsung cobain, ini lembut banget, bener-bener lembut. Nah, ini yang untuk foundation, Angled Foundation. Jadi ini buffing brush gitu ya guys, buat nyebarin foundation gitu. Terus ini untuk blush, sama ada lagi AS6 itu face contour muka ya. Sama satu lagi itu ada under eye. Nah, ini tuh yang keren sih. Jadi tuh biasanya area under eye itu kan sulit untuk dijangkau gitu ya. Kalau kita pakai makeup tools yang agak gede itu kan jadi susah ya untuk jangkau bagian sini. Jadi ini tuh lebih kecil gitu. Udah gak sabar banget aku mau nyoba. Langsung aja guys, kita langsung mulai review sekalian tutorialnya. Selamat menonton. Jadi pertama aku mau skin prep dulu. Jadi ini aku mau bersihin muka aku dulu guys, pakai Garnier Micellar Water yang ada oilnya ini. Ini no sponsor ya, memang aku pakai itu. Jadi barang-barang yang aku pakai ini bener-bener memang aku pakai, bukan sponsor gitu. Oke, aku mau bersihin dulu karena ini aku udah sekian jam setelah aku mandi dan bersihin muka. Jadi memastikan biar muka aku bersih. Oh ya, kalau kalian dengar suara bising-bising kayak suara kendaraan, suara berisik dari yang lain, ada orang banyak yang ngobrol atau gimana, maaf banget ya guys, karena di sini emang lagi rame banget dan kebetulan di pinggir jalan besar juga, jadi bakalan banyak suara-suara yang ngedistract kalian. Tapi aku harap kalian tetap bisa dengar suara aku dengan jelas. Ini face primer. Ini aku pakai toner essence. Ini kalian sambil pijit-pijit gitu biar bener-bener produknya itu meresap. Kalau udah meresap, terus aku lanjut pakai serum. Ini bener-bener di press ke seluruh muka gitu, pastiin semua produknya bisa terserap dengan baik. Nah, kalau kalian rasain ini tuh udah lengket, tapi itu lengketnya tuh nggak basah gitu ya, ini kering. Nah, itu berarti kulit kalian udah siap untuk di make up. Oke, untuk part foundation ini aku mau mixing dulu. Jadi nanti aku bakalan bikin foundationnya itu yang dia tuh tipis tapi nggak cover semua, karena aku tim foundation tipis-tipis gitu ya guys. Jadi aku memang nggak suka yang tebel-tebel foundationnya. Nah, dengan mixing foundation ini tuh salah satu tujuannya karena kita mau tipis foundationnya tapi tetap full coverage. Nah, kalau udah rata kita mau aplikasiin pakai brush yang dari Hara ini tadi, Amala brushnya yang Angled Foundation AS2. Buffing brush gini tuh emang cocok banget buat aplikasiin foundation, karena apalagi kalau kita tim tipis-tipis gitu guys, karena nanti tuh bakalan hasilnya bisa ngecover walaupun kita cuman pakai foundation yang tipis-tipis. To be honest, ini tuh sebenarnya kalau dicocol ke muka gitu agak nusuk ya guys rasanya, kayak ada yang nusuk-nusuk gitu, jadi sedikit gitu loh. Ini bener-bener kalian harus ratain ke seluruh muka. Cuma nanti paling aku sisain di bagian kelopak mata itu aku nggak kasih guys. BTW thank you Hera, aku udah menang giveaway yang face set itu, face set brush. Aku seneng banget karena ini bagi aku lumayan pricey sih brushnya. Biasanya aku kalau pakai foundation terus sisa-sisanya tuh aku baurin ke kuping biar nggak pelang.
hair juga jangan lupa. Ini bener-bener tipis sih guys, tapi ini cover. Pastiin bagian-bagian yang kelihatan itu kalian cover semua. Nah, ini kurang lebih udah tercover semua. Jadi overall buat angled brushnya ini yang untuk foundation itu sebenarnya dia tipikal buffing brush gitu, bisa banget buat baurin foundation ke seluruh wajah gitu. Cuman kalau aku pribadi tuh rasanya waktu di tap ke muka itu ada sedikit rasa cekit-cekit gitu, jadi kayak agak nusuk gitu sih. Itu kalau dari aku, tapi overall bagus sih. Oke, udah. Nah, kalau udah pakai brush gitu ngaplikasiin foundationnya, biasanya aku terus tap pakai sponge ini sponsnya sebelumnya udah dibasahin tapi ini udah kering, jadi dia tuh fluffy gitu. Ini fungsinya untuk ngangkat kelebihan minyak dari foundationnya. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Jadi ada beberapa foundation yang berlebih itu dia nanti keangkat dari sponge ini. Ini di tap rata gitu ya guys, biar benar-benar produk berlebihnya itu keangkat. Ini jadi itu ini salah satu juga biar makeupnya awet. Nah, udah kurang lebih kayak gitu. Jadi ada produk yang keangkat ini. Misalkan kalian under eye-nya terlalu gelap atau ada bagian-bagian yang memang kalian butuh untuk coverage lebih, itu kalian bisa pakai concealer. Biasanya di concealer itu kalau mau nutupin under eye itu di sini. Jangan pakai produk yang berlebihan ya guys, karena itu nanti bakalan bikin makeupnya bisa jadi crack, bisa juga nggak awet gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini kalau kalian mau pakai concealer di under eye buat nutupin yang bawah matanya tuh hitam. Apalagi kalau skripsian kan biasanya keseringan begadang ya guys, nanti bawah matanya itu hitam biasanya. Nah, itu kalian bisa tambahin concealer. Oke, under eye udah. Balik lagi aku mau ambil kelebihan produknya pakai bagian yang masih bersih. Terus lanjut aku mau ngekontur. Kita pakai brush yang untuk kontur tadi, face contour AS6. Nah, ini tuh di tap-tap gitu aja ya guys, jadi jangan digeser karena itu nanti akan ngegeser juga complexion yang udah kita bikin sebelumnya. Untuk kontur itu aku biasanya patokannya tuh di ini bagian kuping sini sampai ke arah bibir. Aku berharap banget ini videonya bisa jelas dan bagus hasil gambarnya. Nah, aku bener-bener nggak tahu, ini nggak ada monitornya juga, jadi nggak bisa ngecek. Sorry guys, peralatan aku masih sangat amat terbatas, tapi aku bakalan lakuin yang terbaik sebisa aku. Jadi usahain jangan ngegaris gitu ya guys. Nanti kalian bisa tetap tap-tap lagi pakai sponge untuk memperhalus. Nah, juga di bagian sini, di dahi sama di rahang, ya aku tetap kasih konturnya di situ juga. Konturnya jangan terlalu kering, jadi harus tetap ngeblend sama foundation kita. Ini untuk bikin muka kita lebih berdimensi gitu, tapi nggak yang kering gitu garisnya, jadi kelihatan nggak halus. Untuk brush konturnya ini enak ya guys, nggak sakit yang pas foundation tadi, tetap ada cekit-cekitnya gitu, tapi lebih berasa yang si brush foundation tadi. Terus ini buat ngebaurin kontur, ini aku pakai kontur krim ya, itu enak banget. Sekarang aku mau di bagian hidung juga. Untuk hidung di blend. Kan bisa pakai brush yang kalian punya, tapi kalau untuk kontur tuh biasanya dia agak miring gini. Tap-tap lagi. Oke, aku langsung ke blush. Aku juga pakai cream blush dulu. Jadi kalau pas make up kayak gitu, aku prefer pakai yang cream kayak gitu dulu guys, cream contour, cream blush, supaya dia tuh
tetap makeupnya lebih awet gitu loh. Ini aku pakai cream blushnya warna peach. Aku mau pakai ini yang face contour tadi. Ini warnanya aku pakai warna peach ya guys. Nah ini bisa banget, bisa juga buat cream blush, enak juga karena brushnya itu juga nggak terlalu gede, jadinya untuk di area-area sini tuh juga enak ya loh guys, bisa ngejangkau area-area yang sempit gitu. Ingat ya, untuk pengaplikasiannya itu kalian harus tap-tap, memang harus sabar sih kalau ngetap gitu. Nah untuk pengaplikasiannya ini mau di bagian mana itu selera ya guys, cuman aku tuh suka kan kalau aku senyum gitu, kelihatan di bagian sini. Ada juga yang nggak suka kalau di bagian sini itu kelihatan cabi gitu kan. Itu balik lagi selera. Kalau kalian mau yang lebih kelihatan tirus, itu yang bagian sini harus halus banget, dalam artian warnanya samar gitu, jadi lebih banyak yang sini. Jangan sampai videonya ini kelamaan, baru aja bikin video lagi ntar udah bikin kalian jenuh, kan aku nggak mau ya. Oke, kalau semuanya udah kayak gini, udah ngeset gini, ini belum ngeset sih sebenarnya, ini udah diaplikasiin semua. Nah kita tinggal set pakai loose powder. Kita mau keringin makeup yang ini tadi kan banyak minyaknya, itu udah kita kurangin pakai sponge tadi kan produknya. Sekarang kita mau keringin pakai loose powder gitu. Karena pengaplikasiannya bebas ya, bisa pakai puff yang dari bedaknya itu, bisa juga kalian pakai yang puffnya itu bentuknya segitiga itu, karena itu akan gampang banget untuk bagian sini. Kuncinya makein powdernya itu sampai kalian bener-bener yakin itu muka kalian tuh jadi kering gitu guys. Kering dalam arti bukan kering yang jelek gitu ya, maksudnya produknya itu udah nggak ada minyak-minyaknya yang nggak berasa lengket-lengket gitu loh. Ini langsung aku apply ke semua bagian muka. Tetap ya, ini pengaplikasiannya di tap juga, jangan digeser-geser gitu guys. Kita lihat nanti kalau misalkan videonya terlalu panjang ya kita akan bagi jadi 2 part mungkin, jadi biar kalian nggak bosen untuk nontonin videonya, karena ini kita sekaligus nge-review produk gitu ya guys, jadi mungkin aku banyak ngomong jadinya lama proses makeupnya. Kalian kasih banyakan aja di muka gitu untuk powdernya gitu guys, apalagi kalian yang tipikalnya oily skin, jadi biar bener-bener kering. Nah kalau udah kayak gini kalian coba raba-raba di muka. Kalau udah bener-bener kering, nggak ada yang ngegeser, itu berarti udah ngeset ya, udah bener. Tapi kalau masih ada yang ngegeser atau masih kerasa becek-becek basah gitu, berarti kalian belum ngeset dengan sempurna, jadi bisa kalian tambahin lagi powdernya gitu. Nah untuk ini aku bakalan buang sisa produknya, mungkin ada yang berlebih gitu ya, itu pakai powder ini. Mestinya tadi aku pakai ini ya pengaplikasian punya, wah aku lupa. Kita mau coba lagi untuk aplikasiin ya, kita tambahin untuk powdernya biar lebih kering lagi. Ini aku ambil produknya. Ini lumayan ya, dia masih banyak yang jatuh gitu. Wow, banyak falloutnya guys. Ini halus banget, jujur untuk powder brushnya ini tuh halus banget. Tapi aku sendiri prefer ngaplikasiinnya pakai puff bedak dulu, nanti baru pas endingnya itu di tap pakai si brush ini. Soalnya kalau ngaplikasiinnya pakai brush ini terlalu banyak produk yang kebuang kalau menurut aku. Jadi karena kita teret gitu langsung falloutnya itu banyak gitu. Jadi mungkin habis dipakai puff bedak terus kita buang sisa-sisa yang di sini nih, kita pakai ini ngalis dulu. Ini aku mau bikin alis serat gitu guys. Nah jadi untuk alisnya aku semprot dulu gini pakai yang tadi face primer. Yang bagian depan aku berdiriin gini,
Nah baru yang di belakang tuh ditidurin gitu guys. Nah kurang lebih kayak gini. Kalian udah lihat ini udah tidur semua, ini alis aku udah ngantuk mereka. Oke. Nah pas kalian ngaplikasiin itu brow styling subnya itu jangan banyak-banyak ya guys, itu nanti bakalan ngegumpal kalau terlalu banyak. Kita tunggu sampai kering. Nah sambil menunggu kering aku mau pakai complexion lagi, nanti baru terakhir ke make up mata. Nah konturnya aku mau pakai yang ini tadi, contour brush. Ini aku sekarang pakai yang powder. Nah kalau powder ini kalian agak ngegeser nggak apa-apa sih kalau menurut aku, tapi agak ngambang gitu guys, jadi jangan diteken-teken gitu, nanti takutnya produknya itu terlalu kereng, ini nggak halus, jadi agak ngambang ini. Sama buat hidung aku juga mau pakai brush yang tadi, contour brush hidung. Jadi fungsinya yang powder ini menurut aku lebih mempertegas aja, cuman base nya kita pakai yang cream tadi. Ini bener-bener harus di blend sampai halus gitu, sampai kelihatan kayak nggak halus. Nah kalau udah, sebelum aku lanjut ke blush, ini aku mau set pakai compact powder dulu ya guys, untuk nambahin coveragenya. Ini fungsinya kalau kalian bener-bener mau make upnya awet, itu bener-bener kita harus bikin kering, super kering make upnya. Ingat ya, kering di sini yang aku maksud bukan kering terus kulitnya kayak kelihatan nggak terawat itu, bukan, tapi maksudnya nggak becek, nggak basah gitu make upnya. Nah, ini untuk compact powdernya juga di tap-tap. Kalian pas ngambil bedatnya itu juga jangan digeser, di tap juga. Dan ini diaplikasiin ke semua. Suaraku kedengeran nggak ya guys? Soalnya aku merasa kok kayaknya makin lama aku ngomongnya makin pelan. Oh my god. Semoga suaraku juga masih terdengar dengan jelas seperti yang pas opening tadi. Soalnya kadang tuh kalau ngejelasin kayak gini tiba-tiba suara aku jadi berubah, mengecil volumenya. Sorry ya guys, nanti kalian bisa kasih komentar di bawah kalau misalkan kalian merasa oh suara ini kok lama-lama nggak kedengaran ya atau apa, kalian bisa kasih tahu aku dengan tulis komentar di bawah. Oke. Udah guys, habis itu aku mau pakai blush. Nah ini aku kayak yang ini nih blushnya, yang AS3. Oh iya, hampir lupa. Nah tadi kan ada yang brush untuk under eye ya. Nah kalian bisa ngaplikasiinnya compact powder tadi yang di area bawah mata sini, itu pakai blushnya yang AS4 under eye gitu. Karena biasanya kalau pakai puff itu nggak terjangkau ya di bagian sini, kecuali kalian pakai triangle puff. Triangle puff itu tuh kalian bisa ngejangkau yang area-area sini. Nah ini kalau kalian lihat pori-pori aku kelihatan atau garis wajah aku kelihatan yang di bawah mata atau smile line-nya kelihatan, itu emang wajar ya guys. Jadi tuh kalau make up memang nggak bisa ngilangin itu semua, cuman bisanya menyamarkan tuh. Jadi jangan salah kaprah, nanti kalau pas kalian di make upin atau kalian make up sendiri kok ini nggak hilang ya pori-porinya atau garis wajahnya gitu ya, memang nggak bisa hilang karena itu natural. Terus ini blushnya langsung aja aku mau pakein. Karena tadi kita pakai cream blush yang peach, sekarang aku juga mau pakai powder blushnya juga yang peach juga. Di tap-tap gini guys. Ini dari 5 brush yang udah aku coba tadi ya guys, yang kerasa sakit sih sebenarnya cuman yang bagian foundation aja, berasa cekit-cekitnya gitu. Selebihnya itu enggak. Tadi untuk kontur juga berasa dikit banget. Nah terus brush-brush yang lain tuh enggak, atau karena mungkin kalau yang buffing brush yang buat foundation tadi itu kan kita makanya pek, jadi bener-bener set gitu, nyusruk kata orang ya, nusuk gitu loh. Nah, kalau yang lainnya kan enggak, kita pakainya gini
Jadi tahu kan maksud aku, bulunya gini loh, jadi nggak tek tuh ya. Bisa jadi sih make sense juga, jadi bisa dimaklumi lah.